Mari belajar tentang psikoanalisa. Adapun yang akan kita pelajari yaitu hakikat manusia menurut psikoanalisa, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa, serta hakikat konseling menurut psikoanalisa. Ayo kita bahas satu persatu. Hakikat manusia menurut psikoanalisa. Aliran ini bertolak dari asumsi bahwa manusia terdiri dari 3 sistem, yakni id, ego, dan superego, di mana id merupakan dorongan biologis, ego merupakan kesadaran tanpa realitas, serta superego yang merupakan kesadaran normatif. Psikoanalisis memandang perilaku manusia banyak dipengaruhi masa lalu, alam tidak sadar, dan dorongan-dorongan biologis yang selalu menuntut kenikmatan untuk dipenuhi. Dengan demikian, psikoanalisis menganggap bahwa tabiat manusia adalah buruk, liar, kejam, kelam, non-etis, egois, syarat nafsu, dan bertumpu pada kenikmatan jasmani. Lalu, bagaimana dengan struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa? Struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego, di mana id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal. Id juga merupakan bagian tertua dari aparatur mental, sekaligus merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. Id ini bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Selanjutnya, ego. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, yang berperan sebagai eksekutif, yang memerintah, mengatur dan mengendalikan, serta mengontrol jalannya id. Superego dan dunia luar, di mana penengah antara insting dengan dunia luar dengan menilai realita dalam hubungan berdasarkan nilai-nilai moralitas. Prinsip kerja ego menganut prinsip realitas atau reality principle. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh atau tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Di sini, superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Nah, bagaimana nih cara membedakan pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis atau psikoanalisa adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego. Sehingga dalam pribadi secara utuh, manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Adapun ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah: yang pertama, ego bersifat secara realistis. Yang kedua, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif, di mana struktur kepribadian ini adalah id, ego, dan superego. Yang ketiga, mekanisme pertahanan dirinya itu bersifat efektif. Adapun seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego, sehingga menyebabkan terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa akan datang. Tahukah kalian bahwa memiliki pertahanan diri yang tidak baik secara sadar maupun tidak sadar dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan kita secara nyata? Sehingga ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi secara efektif. Berikut ini merupakan gambar hubungan antara id, ego, dan superego pada 3 individu. Pada individu pertama, tampak pada gambar bahwa id lebih mendominasi di antara ego dan superego, sehingga dapat digambarkan bahwa individu tersebut adalah individu yang hanya mencari kesenangan.
Kemudian, pada gambar kedua, tampak superego lebih mendominasi dibanding ego dan id, sehingga individu kedua ini akan mudah merasa bersalah dan merasa inferior terhadap segala tindakannya. Sebagai contoh, ia akan terus-menerus memikirkan perasaan orang lain tanpa memikirkan dirinya, sehingga hal seperti ini akan berpengaruh buruk terhadap kehidupannya dan sosialnya. Individu seperti ini akan mudah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat pada dirinya. Adapun individu yang ketiga, tampak ego lebih mendominasi keduanya, sehingga struktur kepribadian individu ini mampu seimbang dan dapat dikatakan individu sehat. Individu ini sehat secara psikologis. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, salah satu ciri pribadi dikatakan sehat menurut psikoanalisis atau psikoanalisa adalah jika mekanisme pertahanan diri atau mekanisme pertahanan ego seseorang itu berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, berikut ini kita akan membahas 7 mekanisme pertahanan ego. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah denial atau biasa disebut penyangkalan. Penyangkalan berfungsi untuk melindungi ego pribadi kita dari hal-hal yang tidak bisa kita atasi. Biasanya, hal ini dilakukan untuk terhindar dari rasa sakit, penolakan, hingga kecemasan berlanjut yang mungkin akan didapatkan jika berkata jujur. Nah, siapa nih yang sering melakukan penyangkalan? Ternyata, tanpa kita sadari, itu juga merupakan salah satu mekanisme pertahanan ego loh. Kemudian, yang kedua ada displacement atau pemindahan. Displacement ini berusaha memindahkan perasaan negatif yang mengancam kepada hal-hal yang kurang mengancam. Alih-alih mengungkapkan kemarahan kepada objek yang bersangkutan, justru malah menyerang hal lain yang terasa kurang mengancam. Selanjutnya yang ketiga ada repression atau represi, di mana ketika seseorang mengalami pengalaman menyakitkan, tanpa sadar ia berusaha untuk menyembunyikan kenyataan tersebut, padahal memori tersebut selalu berada dalam ingatannya. Nah, misalnya ada seseorang yang mengalami pengalaman buruk dalam hubungan asmaranya, namun ia tidak ingin menerima kenyataan tersebut. Akhirnya, ia menjadi sulit untuk menjalani hubungan baru di kemudian hari. Selanjutnya, yang keempat ada sublimasi atau sublimation. Nah, sublimasi ini adalah bentuk mekanisme pertahanan ego yang menunjukkan proses kedewasaan, di mana seseorang mengubah hal buruk yang dimiliki menjadi hal yang lebih bermanfaat dan dapat diterima oleh orang lain. Misalnya, ada seseorang yang sadar bahwa ia memiliki emosi yang tinggi. Oleh karena itu, ia melampiaskan emosinya dengan cara berlatih bela diri. Pertahanan ego yang kelima adalah projection atau proyeksi, di mana kita akan berusaha melibatkan perasaan atau pemikiran kita sendiri terhadap perasaan atau pemikiran orang lain. Misalnya nih, ketika kita membenci seseorang, kita akan melakukan proyeksi bahwa orang tersebut juga membenci kita. Hal itu dilakukan dengan cara yang tidak dikenali ego untuk mengurangi kecemasan. Selanjutnya, yang keenam ada rationalization atau rasionalisasi, di mana rasionalisasi ini merupakan mekanisme pertahanan yang menjelaskan perilaku atau perasaan yang tidak dapat diterima secara rasional untuk menghindari alasan sebenar untuk apa perilaku tersebut. Misalnya, seseorang yang ditolak kencan akan mengatakan pada orang-orang bahwa ia tidak tertarik pada pasangan kencan tersebut. Hal itu dilakukan untuk melindungi harga dirinya yang ditolak. Selanjutnya, yang terakhir ada intelektualisasi, di mana intelektualisasi merupakan mekanisme pertahanan yang berusaha menghindari kecemasan dengan cara melakukan cara-cara yang lebih intelektual. Mekanisme ini memungkinkan kita untuk terhindar dari stres akan situasi dan lebih fokus kepada penyelesaian secara intelektual. Contohnya, seseorang yang didiagnosis menderita suatu penyakit akan berusaha mencari informasi terkait penyakitnya dan cara menyembuhkan. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari perasaan cemas dan stres akibat penyakitnya tersebut. Nah, itu tadi 7 mekanisme pertahanan ego. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat konseling menurut psikoanalisa. Hakikat konseling menurut psikoanalisa. Tujuan utama psikodinamika adalah untuk mengurangi pengaruh psikopatologis dengan memunculkan pikiran dengan perasaan-perasaan yang tertekan atau direpresi ke dalam alam kedasarannya. Dengan kata lain, membentuk kembali struktur kepribadian konseli
dengan menggali kembali hal-hal yang terpendam dalam alam ketidaksadarannya sehingga menjadi bagian dari alam kesadarannya. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Konsekuensinya, konseling akan efektif apabila konselor mampu memahami kebutuhan dan keinginan konseli secara mendalam dan komprehensif, serta berupaya untuk memenuhinya. Kedua, adanya pengaruh masa lalu menjadikan konselor harus mampu memusatkan perhatian kepada pengungkapan pengaruh masa lalu konseli kepada perilaku konseli masa kini, dengan tidak mengesampingkan pentingnya perilaku dan suasana masa kini yang mempengaruhi perilaku masa kini tersebut. Ketiga, adanya kecemasan sebagai hasil pengalaman-pengalaman yang terdesak dapat digunakan sebagai wahana pencapaian tujuan konseling, yakni membantu konseling untuk memahami motivasi-motivasi yang mendasarinya. Untuk selanjutnya, konseli dapat memilih, memutuskan, dan merencanakan hidup secara bijaksana, atau digunakan sebagai bahan dalam mengembangkan keterampilan kompensatoris sebagai konseli. Yang keempat, adanya tahapan perkembangan kepribadian individu. Hal ini dapat digunakan dalam proses konseling baik sebagai materi maupun pendekatan. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya berikan di video kali ini. Semoga dapat dipahami dan menambah wawasan kita seputar psikoanalisa ya teman-teman. Semoga bermanfaat.